kalau kita lagi sendirian, ini usul saya, ya sudah, do something yang memang menghasilkan sesuatu yang membuat kita feeling good. Oke, kita masuk ke tips yang keempat, Pak Hing. Tips yang keempat, jadi gini. Nah, tadi kita bicara feel good ya. Feel good. Ya. Nah, salah satu yang bisa, ini saran saya untuk apapun situasi dan konteks lah, mau sendirian, mau sama orang lain, apalagi saat kita lagi sendirian gitu ya. Saya sangat rekomendasikan semua smart listener, kalau Anda pengen punya feel good atau state good, hasilkan sesuatu yang good. Begitu. Hasil sesuatu yang good gitu loh. Jadi gini, ada orang yang terbalik loh. Jadi gini, kalau saya feel good, baru saya hasilkan sesuatu yang good. Kan gitu loh. Ada orang yang nunggu feeling good-nya, baru dia hasilkan. Nah, kalau kita lagi sendirian, ini usul saya, ya sudah, do something yang memang menghasilkan sesuatu yang membuat kita feeling good. Ya kan, mungkin kerjakan sesuatu. Kalau kita sedang punya pekerjaan misalnya, bagaimana sih supaya kita feeling good? Kerjanya habis-habisan yang the best supaya hasilnya membuat kita feel good. Gitu loh. Kalau sedang sendirian, kerjanya nyambi, kerjanya nggak bener, hasilnya berantakan, hancur feelingnya tambah lagi gitu loh. Ya. Jadi tips saya supaya state kita terangkat, feeling good, ya, do something yang membuat kita feel good hasilnya. Nah, termasuk, saya kasih ekstra lagi nih, termasuk salah satu yang paling sering membuat kita, paling mudah sebetulnya membuat kita feel good adalah dengan melakukan sesuatu yang good untuk orang lain. Untuk orang lain. Nah, jadi kalau memang misalnya nih kita tidak saat itu tidak sedang kerja. Kita kan tadi ngomong konteks kalau lagi kerja. Nah, kadang-kadang kan ada tuh kita lagi sendirian tapi kita nggak kerja gitu loh. Ya, santai, lalu mungkin nganggur sendirian. Nah, itu yang saya bilang tadi dari awal, itu paling riskan itu. Nganggur nggak ngapain, otak mulai ngalor ngidul mikir yang nggak jelas. Benar. Nah, karena itu tip bonusnya adalah coba lakukan sesuatu yang membuat orang lain feeling good. Ya kan? Kirimkan sebuah pesan menghibur buat seseorang. Posting sesuatu yang memang berguna buat orang lain kayak gitu. Ya, memberi komplimen kepada orang lain. Ya, ucapkan pesan terima kasih kepada Audrey yang tadi pagi telah membantu dalam laporan. Ya kan? Di waktu-waktu senggang kayak begitu, di waktu di mana saya sendirian, begitu saya berhasil membuat feeling good kepada orang lain, saya juga ikut feel good. Gitu ya. Nah, termasuk by the way, kalau misalnya kita sedang sendirian, lalu tiba-tiba memikirkan someone, ya, seseorang entah yang spesial, yang jauh, bahkan mungkin kadang-kadang ini terjadi buat sama smart listener yang lain. Kadang-kadang terjadi kita lagi sendirian nih, Audrey, memikirkan orang yang telah meninggalkan kita. Gitu ya. Nah, misalnya begini, kita terbiasa, misalnya Audrey terbiasa punya best friend, yang kalau momen-momen di mana Audrey lagi saat sini sendirian, ada best friend yang selalu menghibur, ternyata dia sudah berpulang, misalnya aja, gitu ya. Nah, tips saya adalah doakan orang itu. Doakan orang itu. Biasanya kalau kita kesepian memikirkan seseorang, mendoakan dia itu membantu banget. Sangat membantu banget. Nah, gitu membantu banget. Itu tipsnya. Jadi angkat feeling kita sendiri, buat diri kita feel good dengan melakukan sesuatu yang membuat kita feel good. Kerja yang bagus, ya kan? Menolong orang ataupun mengangkat mood orang lain dengan melakukan sesuatu yang baik buat mereka, ya kan? Dan kalau misalnya untuk orang-orang yang kita bilang tadi sudah tidak di sisi kita, doakan mereka. Berdoa membuat kita feel good, by the way. Gitu loh. Berdoa supaya tentram, damai gitu ya, Pak Hing ya. Yes. Itu tips yang keempat. Sudah lengkap sebenarnya 4 tips ya yang diberikan Pak Hing. Bagaimana nih Pak Hing caranya supaya kita bisa stay konsisten ketika bekerja sendiri, karena kadang tuh pengen cheating gitu, langsung pengennya bareng-bareng, rame-rame sama orang lain, padahal sebenarnya kita harus melakukan aktivitas secara sendiri. Silakan Pak Hing. Ya, jadi gini, kadang-kadang itu kalau kita memang lagi sendirian, aktivitas kita yang low, itu seringkali yang bikin pikiran kita macam-macam gitu loh. Gitu loh. Tadi saya bilang aktif, rolling tetap aktif. Itu yang membuat kita keep busy. Gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang dalam keadaan sendiri, walaupun kita tergantung sama orang lain sekalipun, Audrey, gitu loh. Aktif. Rolling, aktif gitu loh. Kalau kita sudah tiba-tiba nggak ada sama orang lain, kita duduk sendirian, bete, udah pikiran kita mulai kacau tuh.
Kacau. Jadi entah tergantung sama orang lain atau enggak, begitu kita momen di mana masuk kita bekerja sendirian, aktif aja sudah. Otak kita ini tidak boleh diem. Otak kita ini gitu loh. Bahkan pada saat kalau kita sudah begini, kita sudah capek bekerja aktif, kita capek, otak kita pengen istirahat, malah tidak sempat pikir yang enggak. Iya. Ya, Karena aktif capek. terus ya Pak Hik ya. Dan kita capek gitu loh. Iya. Gitu. Karena ternyata ketika kita tidak beraktivitas gitu ya Pak Hik, ketika kita sendiri, mungkin untuk teman-teman yang awal-awal WFH merasa kayaknya saya punya waktu banyak luang gitu ya. Kayaknya saya nggak punya kerjaan, itu jadi waktunya tuh sangat boros dan sia-sia, bener nggak Pak Hik? Betul banget. Pak Hik? Betul banget. Okay. Makanya begini, makanya tadi saya bilang itu. Kalau tips yang kedua aja coba Tili kembali gitu loh, bahwa luaskan pengetahuan, baca buku gitu loh, ya. Terus hadirlah seminar ataupun online, follow orang-orang yang kita tahu punya ilmu banyak supaya perluasan peta kita tadi, ya, sehingga kita bisa jadi teman ngobrol yang asik buat diri sendiri gitu. Diri sendiri, yes ya. Gitu. Karena temannya orang yang bisa jadi teman baik untuk dirinya sendiri itu tidak pernah mengalami kesepian. Itu tadi kata Pak Hik ya. Jadi gini, kita di era pandemi di mana ada resiko banyak sekali kita harus mengasingkan diri atau terasing atau kadang-kadang tersingkir dari kehidupan kantor ataupun bersama grup karena distancing itu loh. Jadi sangat rentan kemungkinan kita sendirian kan, tetapi tidak harus kesepian tadi saya bilang. Ingat, sendirian itu fisik loh. Kesepian itu soal psikologis. Nah, karena itu sibukkan diri, rolling, dan selalu beri label itu adalah dengan aktivitas sendirian, kerja sendirian, nonton sendirian. Jadi tidak ada istilahnya saya sendiri gitu loh. Kata sendiri ini memberikan makna yang terlalu tidak berguna gitu loh ya. Nah di samping itu tadi saya katakan jadilah teman yang baik untuk diri sendiri dengan punya kebijakan, keluasan, ya kan kosakata yang banyak sehingga kita bisa bercakap-cakap dengan diri sendiri sambil mikir yang hal-hal yang baik. Sehingga kata-kata di kepala kita tuh tidak ada lagi yang sampah-sampah itu loh yang menghakimi diri sendiri, bikin merasa diri korban. Aduh itu udah bikin kacau lah. Buang jauh-jauh ya. Ya, buang jauh-jauh aja ya. Dan ada tips tadi saya bilang bahwa kalau memang kita ingin feel good, bikin diri kita feel good, buat orang lain feel good gitu loh. Jadi tidak menunggu feeling good itu datang sendiri gitu loh. Jadi silakan saja buat diri kita feel good secara aktif tanpa menunggu orang lain. Ya, tanpa menunggu orang lain yang mau telepon kita dan nah kalaupun kita mau nelpon orang tadi tipsnya tadi secara periodik boleh lah. Setelah 30 menit kerja, sisakan 2-3 menit WhatsApp, telepon, setelah itu kerja kembali. Kalau kita merasa ingin connect loh ya. Jadi tidak harus bilang, aduh aku nih nggak boleh connect. Boleh, 1-2 menit aja, jangan lama-lama, biar tetap produktif. Itu supaya tetap waras lah. Ya, tetap waras ya. Gitu. Oke. Udah sempurna tips yang diberikan Pak Hing dan juga tadi konklusinya sudah diberikan. Semoga bisa menjadi penguat untuk kita ya smart listeners yang mungkin saat ini terpaksa melakukan aktivitas sendiri, work from home, social distancing, tapi memang smart listeners sebagai manusia yang biasa ya gitu ya, kita harus fleksibel lah, bisa bekerja sendirian dan juga bisa work on team.